Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Disa Wahyu Purnama, NPM 20110303072 dari kelas IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah saya buat. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini saya membuat 2 LKPD sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. RPP yang sudah saya buat membutuhkan 2 LKPD atau LKS pada mata pelajaran ini. Lembar kerja yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Lembar, lembar kerja ini berisi yang pertama pendahuluan, yaitu materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara singkat. Isinya yaitu jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 macam, secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif. Pada sekarang ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tumbuhan induk, yaitu spora, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan sama seperti fungsi biji, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua, tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh di bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya yaitu tumbuhan pisang dan bambu. Dan yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri rizoma sendiri yaitu bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku dan ujungnya terdapat kuncup. Pada saat buku terdapat sisik yang berasal dari pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contohnya akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Contohnya umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Yang selanjutnya umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat untuk perkembangbiakan. Contohnya umbi akar pada singkong dan wortel. Pada wortel terdapat tunas. Jika ditanam maka akan membentuk tumbuhan baru. Tunas adventif. Tunas adventif terdapat di tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tanaman yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, cocor bebek yang terdapat pada daun dan sukun yang terdapat pada akar. Geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya, stroberi dan rumput teki. Yang selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia, yaitu mencangkok, contohnya mencangkok jeruk, mangga, jambu, dan lain-lain. Yang kedua, menyambung, contohnya tomat dengan terong dan durian dengan tali. Yang ketiga, menempel tunas, contohnya belimbing, alpukat, mangga, dan lain-lain. Yang selanjutnya stek batang, contohnya tanaman ketela pohon, tebu, sirih, dan jambu air. Yang selanjutnya merunduk, contoh pohon apel, alamanda, stroberi, delati, dan sirih. Selanjutnya kita akan memasuki proses pengambilan data.
dengan alat bahannya, buku mata pelajaran IPA SMP dan PPT serta video pembelajaran dari guru. Prosedurnya, siswa mulai bekerja secara kelompok, mengamati PPT serta video pembelajaran tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Selanjutnya, siswa berdiskusi perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami serta vegetatif buatan, dan setelah itu mengisi tabel, membuat rangkuman secara singkat hasil kesimpulan masing-masing kelompok. Tabelnya terdiri dari nama tumbuhan, jenis perkembangbiakan, dan analisis. Selanjutnya, proses pengolahan data. Setelah melakukan pengamatan, apakah yang membedakan tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dan vegetatif buatan? Yang kedua, berikan contoh kelemahan masing-masing perkembangbiakan secara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Dan yang ketiga, analisis hasil pengamatan yang sudah diamati. Yang kedua, lembar kerja untuk praktikum stek tumbuhan hidroponik. Yang pertama ada dasar teori seperti biasa, berisi tentang cuplikan teori yang akan dipelajari. Stek merupakan cara reproduksi tumbuhan secara vegetatif buatan dengan menanam sebagian akar, batang, atau daun. Keberhasilan dari reproduksi stek ditandai dengan dibentuknya akar dan pucuk pada bahan stek sehingga menjadi tanaman baru. Tanaman baru ini dapat ditumbuhkan pada media tanah ataupun non-tanah melalui cara hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan teknik penanaman tanpa menggunakan media tanah. Media tumbuh yang digunakan sebagai contohnya air, pasir, arang, dan lain-lain. Hidroponik merupakan contoh bioteknologi tradisional. Tanaman lidah mertua merupakan tanaman hias yang dapat tumbuh dalam kondisi sedikit air dan cahaya. Tumbuhan ini tidak hanya menjadi tanaman hias, tetapi memiliki manfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, hingga kanker. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini, siswa dapat melakukan stek daun dengan cara hidroponik sederhana. Fokus keterampilan dan sikap ilmiahnya yaitu observasi, mengukur, menganalisis, interpretasi data, menyimpulkan, kejujuran, dan kerjasama. Alat dan bahan yang digunakan: satu, botol bekas air mineral 3 buah, rockwool, air, pupuk cair, daun lidah mertua 3 lembar, cutter, alat tulis, dan LKS. Cara kerjanya, yang pertama, setelah menyiapkan alat dan bahan, lubangi botol menggunakan cutter. Selanjutnya, potong daun lidah mertua dari pangkal. Selanjutnya, potong rockwool dengan ukuran 2 kali 2 kali 2 cm. Lubangi dengan cutter. Tancapkan daun lidah mertua ke rockwool. Setelah itu, basahi rockwool dengan air dan letakkan pada wadah botol bekas air mineral tersebut di bawah sinar matahari atau cahaya. Amatilah perubahan yang terjadi dan catatlah. Setelah melakukan praktikum, hasil pengamatannya dicatat di tabel. Setelah itu, pembahasan dan menulis kesimpulan. Setelah itu ada soal 2. Yang pertama, berdasarkan praktikum yang sudah dilaksanakan, bagian manakah yang lebih cepat tumbuh, mengapa? Dan yang kedua, apa apa saja keunggulan dan kekurangan metode penanaman secara hidroponik? Sekian presentasi LKPD yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.